Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an terkait tentang surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat pada suratul Kafirun ini, ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Ya, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa aku tidak menyembah, la a'budu ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ini pernyataan tauhid yang sangat luar biasa. Karena godaan tauhid, godaan menyembah kepada Allah semata itu luar biasa. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Mengapa? Karena orang-orang yang hatinya hanya ada keagungan dan kebesaran Allah, ya, di dalamnya itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah akan uji keimanan seseorang. Apakah benar dalam hati seseorang hanya ada keagungan dan kebesaran Allah? Jangan-jangan ada keagungan dan kebesaran makhluk, keagungan dan kebesaran selain Allah. Karena apa? Dalam ayat ini ditegaskan bahwa aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu artinya bahwa sesembahan itu antara orang mukmin, orang muslim itu berbeda dengan sesembahan orang kafir. Ya. Jadi orang kafir itu juga punya sesembahan. Cuman sesembahannya berbeda. Sesembahan itulah yang kemudian disebut dengan ilah. Dalam bahasa kita Tuhan. Apa bedanya sesembahan, ya, orang kafir dengan sesembahan orang mukmin? Ya, jelas berbeda. Kalau sesembahan orang mukmin, sesembahan orang muslim itu hanya satu, ya, yaitu Allah. Makanya ketika kita masuk Islam, ya, ketika kita berislam itu harus melalui syahadat, yaitu kesaksian la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi kalau gitu sesembahan itu banyak, ya. Maka definisi sesembahan, definisi ilah itu adalah sesuatu yang paling dipentingkan, sesuatu yang
paling dihormati, sesuatu yang paling dicintai, sesuatu yang dengannya orang rela berkorban apa saja, ya, demi dirinya. Nah, itu orang yang menjadikan sesuatu ini baik bisa berupa barang, berupa orang, berupa sesuatu yang lain gitu ya. Kalau dia sudah menjadikan bahwa sesuatu itu adalah yang paling dipentingkan dalam hidupnya, paling dicintai dalam hidupnya, dia bergantung kepadanya, hidup dan matinya untuknya, gitu ya. Nah, itu berarti dia telah menuhankan itu, gitu ya. Nah, jadi kalau gitu Tuhan bisa banyak, ya. Ilah itu bisa banyak, ya. Kalau orang zaman dahulu mungkin ilahnya kelihatan ya berupa patung, banyak kemudian disembah kan gitu ya. Dia menggantungkan keselamatannya padanya, menggantungkan kehidupan itu padanya gitu kan. Nah, sekarang Tuhan itu bisa banyak banget itu ya. Tuhan itu bisa berupa apa saja yang ia pentingkan, yang ia cintai, yang ia bergantung kepadanya. Bisa jadi hawa nafsu kita itu menjadi Tuhan, ya kan? Karena apa? Orang mementingkan hawa nafsunya, ya, terserah itu benar atau salah, beli, gitu ya. Apa saja yang dikehendaki oleh nafsunya, pokoknya itu yang diperjuangkan. Berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya dia menyembah hawa nafsu, ya. Jangan diartikan letterlek menyembah hawa nafsu seolah-olah harus dengan tata cara, tangannya harus begini-begini. Hawa nafsu diwujudkan suatu barang, kemudian kita sujud begini-begini, tidak harus begitu, ya. Jadi orang menuhankan hawa nafsu bila hawa nafsu itu sudah ditaati, ya. Hawa nafsu itu paling ditaati, ya, paling dihormati, paling diutamakan. Itu berarti dia menuhankan hawa nafsu. Sampai-sampai Allah mengingatkan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, ya. Tidakkah kalian perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan, menjadi ilah? Berarti kalau begitu orang yang mengutamakan hawa nafsu berarti dia telah menyembah hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, bagaimana apabila orang itu dia menuhankan uang? Bisa nggak uang sebagai Tuhannya? Bisa. Apabila dia hidupnya, ya, maksud hidupnya adalah uang, ya. Mementingkan uang adalah segalanya. Apa ada menjadikan uang menjadi Tuhannya? Ada. Ketika dia menjadikan uang sebagai segalanya, ya, dia punya keyakinan, wah, aku hidup tanpa uang nggak mungkin, kan gitu ya. Akhirnya seluruh hidupnya didharma baktikan untuk mencari uang, ya. Dengan begitu maka orang rela mengorbankan apa saja demi uang. Ada nggak kayak gitu? Banyak banget, ya kan? Demi uang dia rela, ya, untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan demi uang orang mau membunuh, demi uang dia rela, ya, mengabaikan perintah-perintah agama.
Yang lain sudahlah, tidak diperintahkan sepenting uang. Permintaannya ya selalu uang, yang dikejar uang. Nah, ini dia menjadikan uang sebagai Tuhan. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka Tuhan-Tuhan itu banyak. Ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan katakan wahai Nabi, katakan wahai Muhammad, ya, la a'budu ma ta'budun, kan gitu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Apa artinya? Berarti loyalitas hidup dan kehidupan kita itu hanya diperuntukkan kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengikuti Tuhannya orang-orang kafir, ya. Tuhannya orang-orang kafir itu jangan kita sembah. Jangan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir, menyembah berhala, menyembah hawa nafsu, menyembah uang, menyembah macam-macam, ya. Artinya bahwa ketika orang itu tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti cara hidup Rasulullah, berarti dia tidak meyakini kehadiran Allah dan Rasul. Kalau orang tidak meyakini kehadiran Allah dan Rasul, hatinya tertutup. Orang yang hatinya tertutup dari kehadiran Allah dan Rasulnya, dialah orang yang kafir. Orang yang hatinya tertutup, dia tidak mau mengutamakan aturan Allah dan Rasul. Dia mengikuti aturan-aturan selain Allah dan Rasul. Nah, inilah yang kemudian mereka pentingkan lebih dari yang lain. Cara hidup manusia yang tidak mengikuti cara hidup Rasulullah itu berarti dia telah mengabaikan cara hidup yang dipilih oleh Allah, ya, yaitu cara hidup terbaik, ya. Bila dia mengabaikan ini, dia memilih jalan yang hatinya tertutup, jalan yang berbahaya, jalan yang berbahaya. Nah, itulah hadirin rahimani wa rahimakumullah, makna la a'budu ma ta'budun, ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi artinya orang muslim, orang mukmin itu hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak mementingkan hidupnya untuk kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Jadi hidupnya itu kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat kita sampaikan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan jalan dan petunjuk kepada kita untuk senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.